Halo semuanya, kembali lagi dengan kelompok 4 SIFD. Kali ini kami akan membahas mengenai titrasi nitrimetri. Nitrimetri merupakan metode titrasi yang menggunakan natrium nitrit sebagai petiternya. Reaksi ini berjalan dalam suasana asam. Natrium nitrit berubah menjadi HNO2 atau asam nitrit yang akan bereaksi dengan sampel, kemudian dititrasi membentuk garam diazonium. Untuk mekanisme reaksinya dapat dilihat pada gambar berikut. Prinsip kerja nitrimetri diantaranya pembentukan garam diazonium dari gugus amin aromatik primer atau amin aromatik sekunder dan gugus nitroaromatik. Kemudian ada pembentukan senyawa nitrosiamin dari amin alifatik sekunder. Lalu ada pembentukan senyawa azidari gugus hidrazida, dan yang terakhir pemasukan gugus nitro yang jarang terjadi karena sulitnya nitrasi dengan menggunakan asam nitrit dalam suasana asam. Pada titrasi nitrimetri digunakan dua jenis indikator, yaitu indikator dalam dan indikator luar. Indikator dalam adalah indikator yang dipakai dengan cara memasukkan indikator tersebut ke dalam larutan yang akan dititrasi. Indikator dalam yang digunakan yaitu treopolin dan methylene blue. Sedangkan indikator luar digunakan pasta kanji iodida atau kertas kanji iodida. Setelah tercapai titik ekivalen, kelebihan asam nitrit akan mengoksidasi ion iodida menjadi iodium, yang dengan amilum akan bereaksi menjadi iod amilum yang menghasilkan warna biru. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam titrasi nitrimetri. Yang pertama adalah suhu. Ketika titrasi berlangsung, suhu harus berkisar antara 5 hingga 15 derajat Celcius. Meskipun sebetulnya pembentukan garam diazonium berlangsung pada suhu yang lebih rendah, yaitu antara 0 sampai 5 derajat Celcius. Dalam temperatur 5 sampai 15 derajat Celcius, digunakan kalium bromida sebagai stabilisatornya. Keasaman berlangsungnya titrasi ini yaitu pada pH +2. Yang kedua adalah kecepatan reaksi. Berlangsungnya reaksi diazotani tergolong lambat sekali, sehingga supaya reaksi bisa sempurna maka titrasi perlu dilakukan secara perlahan-lahan dengan pengocokan yang kuat. Pada awal titrasi, frekuensi tetesan kurang lebih 1 mili per menit. Kemudian saat menjelang titik akhir titrasi menjadi 2 tetes per menitnya. Alat-alat titrasi yang digunakan pada titrasi nitrimetri yaitu timbangan analitik, buret, corong kaca, Erlenmeyer, pipet tetes, statif, bola hisap, dan pipet volume. Baiklah, selanjutnya nitrimetri dapat dinyatakan dalam konsentrasi yaitu molaritas berupa gram zat terlarut per ml dikali dengan 1000 per mili larutan, atau molal gram zat terlarut per ml dikali 1000 per gram larutan, dan juga dapat dinyatakan dalam normalitas gram zat terlarut per BE dikali dengan 1000 per mili larutan, dan juga dapat dinyatakan dalam ppm atau part per million. ppm sama dengan berat zat terlarut dalam miligram per volume larutan dalam liter, atau dapat juga ppm berat zat terlarut miligram per berat dalam kilogram. Selanjutnya pada prosedur pembakuan NaNO2. Ambil 100 mg asam sulfanilat dalam 5 ml HCl pekat dan 20 ml aquades. Setelah itu didinginkan dengan suhu lebih kurang 10 derajat Celcius. Selanjutnya dititrasi dengan larutan NaNO2 sebanyak 0,05 molar dengan indikator pasta Ki amilum. Sampai bila sedikit larutan titrasi digoreskan pada pasta Ki amilum akan menjadi warna biru, atau setelah sebelumnya larutan dititrasi didiamkan selama lebih kurang 2 menit. Berikutnya pada prosedur penetapan kadar parasetamol. Ambil parasetamol sebanyak 500 mg, lalu dilarutkan dalam 15 ml HCl pekat dan 30 ml aquades. Reflux selama 60 menit. Setelah itu ditambahkan 5 ml HCl pekat, lalu didinginkan pada suhu 10 derajat Celcius. Titrasi dengan larutan NaNO2 0,05 molar dikocok kuat di dalam batu es. Indikator pasta amilum di atas porselen putih. Goreskan sedikit sampel pada indikator pasta Ki amilum dan akan menjadi warna biru, atau sebelumnya telah didiamkan selama kurang dari 2 menit. Terima kasih.